Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang, dan ini adalah daily vlog Rumah Cupang. Halo teman-teman dimanapun berada, apa kabarnya? Insya Allah sehat semua ya teman-teman. Sukses selalu lah pokoknya di bidang yang lagi dijalani. Yang masih sekolah, lancar sekolahnya, bagus nilainya. Yang udah kerja, lancar pekerjaannya, naik jabatannya, naik gajinya. Yang punya usaha juga lancar terus, pokoknya semuanya lancar, sehat dan berkah pastinya teman-teman. Jadi video kali ini seperti biasa kita ngeliat-liat ikan, tapi kali ini yang kita lihat itu super red ini teman-teman. Plakat super red yang kita dapat dari Meat Solid Indonesia. Video unboxingnya udah ada di hampir ada sekitar 1 mingguan yang lalu kalau nggak salah teman-teman. Udah sampai seminggu atau belum, yang pasti teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya, di scroll aja. Nah, nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, gue lagi seneng banget nih ngeliat si super red ini. Dan mau nggak mau ini kita punya pejantan 2 ekor. Sayang gitu kayaknya kalau kita nggak breeding, kalau kita nggak kawinkan. Tapi kan di sini dia hanya ada jantan doang. Tuh lihat gelembungnya udah banyak dah. Yang satu lagi tuh tanpa ketapang ini ya, cuma garam ikan doang. Nah, pembahasan kita kali ini berhubungan sama ini teman-teman. Apakah breeder yang udah banyak ikannya istilahnya, udah punya ikan lumayan banyak, masih beli ikan? Nah, ini bagus nih teman-teman buat kita bahas kali ini sambil kita ngeliatin keindahan dari super red di sini teman-teman. Jadi jawaban dari gue pribadi ini sih ya, dan dari apa yang gue lihat selama ini, dari selama ini liputan ya, jawabannya masih teman-teman. Bahkan kayak udah wajib banget gitu buat breeder-breeder buat tetap membeli ikan. Banyak faktor dan banyak alasannya. Ada alasan yang paling normal itu adalah ketika kita nggak punya satu jenis yang kita ada di farm. Misalkan kayak gue nih nggak punya super red, tiba-tiba dapat super red kayak gini jantan, ngelihat ikannya asik gitu, formnya cakep, merahnya bagus, itu jadi keinginan buat punya lebih banyak, otomatis harus ngebreed teman-teman. Nah, setelah punya jantan otomatis kita bakal beli apa? Betinanya. Jadi itu alasan klasik paling utama lah, kita beli indukan yang belum ada di farm kita jenisnya. Kadang ada rasa kayak gini teman-teman ya, nggak tahu ya ini semua ngalamin apa enggak, kayak penasaran, pengen coba pengen ngebreed jenis ini jenis itu, penasaran gimana sih dia proses mutasinya. Ada yang kayak gitu, ada juga yang emang udah bener-bener niat pengen nyetak dalam skala banyak, jadi belinya nggak 1 pasang 2 pasang, bisa langsung 5 pasang atau lebih. Kalau gue di sini terbilang pertama karena udah ada pejantannya, sayang jadi kita cari betinanya. Plus satu lagi ya, gue penasaran emang sama proses mutasinya, bener-bener dari 2 bulan sampai bener-bener, misalnya kan ini di depan kita ini ikan 4 bulan 4,5 bulan. Nah, sampai usia segini gimana sih dia proses mutasinya. Otomatis ya mau nggak mau kita beli betinanya teman-teman. Mungkin ada alasan lain, selain emang belum ada jenis yang ada di farmnya, ada alasan lain. Kita biasa beli ikan udah ada jenisnya, tapi kita pengen crossing, pengen kita silangkan dengan gen yang lain. Misalkan dari sini gue beli sama ikannya misalkan sama Bang Raka atau enggak sama Bang Lazuardi, kan misalkan beda lain tuh teman-teman, jauh asal usulnya. Jadi kita beli buat kita silangkan sama jenis yang ada, tapi itu pun yang sejenis. Misalkan gue udah punya multicolor, ya mau nggak mau kita cari hunting lagi siapa yang multicolornya oke juga, kita beli buat kita crossing. Jadi jangan khawatir teman-teman, karena gini ya, jangan khawatir, breeder atau seller pun itu nggak beli lagi, beli teman-teman. Wah, intinya beli. Kenapa gue bilang gitu? Karena yang beli sama gue teman-teman kadang-kadang kebanyakan akunnya itu akun-akun breeder dan seller. Meskipun ada yang memang benar-benar penghobi yang memang buat koleksi, buat
dipajang. Tapi gue lihat nih ya rata-rata, karena kan di Instagram temen-temen ya, akun-akun yang nge-DM yang beli ya emang jualan juga. Jadi mereka mungkin buat di crossing, disilangkan dengan yang udah ada, ataupun ya memang pengen ngumpulin aja dari seller-seller tertentu, dikumpulin beli-beli ikan, meskipun dia jualan juga. Jadi ada yang kayak gitu teman-teman, ada yang emang ngerasa aku pengen beli dari seller ini, seller ini, dikumpulin aja udah buat koleksi. Pada akhirnya ada yang buat dijual lagi nantinya, ada yang buat di crossing sama ikan yang udah ada teman-teman di rumah. Nah, kalau gue ini sekarang ya mau nggak mau kita cari 2 betina lah teman-teman, dari line yang berbeda dari mid solid ini. Nah, kemarin gue sempet dapet ikan ini tuh ada yang short body, ada yang bodinya yang lebih panjang. Nah, sekarang gue lebih merhatiin sekarang ini ternyata yang short body teman-teman tuh. Badannya dia lebih pendek, jadi karena pendek dia jadi agak ngebungkuk tuh. Dia agak melengkung, agak ngebungkuk di bagian tengahnya tuh. Nah, ini yang short nih. Sekarang udah kelihatan. Kemarin pas baru datang nggak terlalu kelihatan jelas ya. Sekarang udah lumayan, udah kelihatan tuh. Nah, ini yang panjang nih badannya. Tuh. Makanya ini kan gue bilang tadi sayang kalau kita nggak cari betinanya. Karena ya ini menurut pandangan gue pribadi ya. Gue ngerasa bagus ini ikannya. Jadi teman-teman kalau minat jangan beli sama gue, mendingan langsung ke Mid Solid Indonesia aja. Instagramnya. Oh, gimana teman-teman? Menurut teman-teman pendapat gue masuk gak tadi? Jadi kita pasti beli dan beli lagi, dan nggak cuma buat breeding ya teman-teman ya. Jadi gue ini beli ikan di bulan kemarin aja udah habis berapa juta gitu ya. Ada yang emang gue beli emang buat dijual lagi, plus ada yang emang buat sekalian buat kita crossing lagi sama ikan di sini ya. Jadi emang sebesar apapun breeder yang gue perhatiin dari pengalaman gue ya tetap beli juga teman-teman. Kalau breeder sekaligus seller kadang kita ngebreed itu nggak selalu lancar, nggak selalu lancar-lancar aja lah bahasanya. Ada aja kadang udah mau mendekati panen, tahu-tahu mati massal, gagal panen, atau enggak ada beberapa jenis yang udah kita harap-harapin ternyata gagal dipanen karena sakit. Makanya ya emang rata-rata juga pasti masih pada beli, dan gue pribadi juga sampai detik ini masih beli teman-teman ya. Masih beli. Apalagi bulan kemarin itu gue setiap gue liputan teman-teman, kalau kita lihat emang ikannya mumpuni pasti dibeli, udah pasti beli, udah nggak mungkin enggak dah. Emang nggak dibagi bang? Enggak lah, kita tetap support, kita beli teman-teman. Mau gimana pun keadaannya kita mau beli terus. Namanya hobi mau susah dah pokoknya. Ya kayak satu contoh inilah teman-teman ya, ini giant ini. Ini kan rata-rata beli kita ke pasar. Meskipun di pasar tapi kita beli. Karena ya emang kita senang sama hobi ini. Jadi ya kayak teman-teman hobi modif motor, mobil ya pasti beli. Parts-partsnya pasti beli kan. Tapi yang pasti ini kita bakal carilah teman-teman Super Red ini. Jadi pembahasan kita ya nggak panjang-panjang, cukup segini aja teman-teman ya. Intinya siapapun itu breeder atau seller ya udah pasti beli teman-teman, apalagi reseller pasti beli. Tugas kita di sini apa intinya? Ya kita cetak ikan-ikan, tetap ikan-ikan yang terbaik yang di pasaran memang dicari. Cara mengetahui di pasaran dicari gimana bang? Ya kita banyak-banyak sekali lagi followin aja udah akun-akun seller. Jadi kita nanti belajar, kita tahu mana ikan yang lagi dicari. Meskipun ikan yang kita breeding itu jenisnya udah banyak di pasaran, misalkan kayak multicolor, kita ngebreed multicolor. Tapi kalau teman-teman punya multicolor yang kualitas warnanya bagus, terus formnya bagus, insya Allah tetap dicari kok sama orang. Jadi tetap semangat aja yang penting teman-teman. Dan saran gue jangan malas buat ngerawat ikan, ganti air ikan. Pokoknya intinya rawat ikan sebaik-baiknya, karena kalau ikan ini dirawat dengan baik, dengan tulus bahasanya, insya Allah ikannya juga jadi bagus. Nanti pas kita mau jual pun
ikannya performnya bagus lah pokoknya, insya Allah. Pokoknya namanya makhluk hidup kita rawat sebaik mungkin, nanti insya Allah timbal baliknya sama sang pencipta kita dikasih maksimal juga hasilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Maju terus Cupang Indonesia.